Malam itu, udara di ruang rapat masjid terasa berat, seolah ikut menanggung beban dari kata-kata tajam yang baru saja dilontarkan. Lebe Burhanuddin duduk diam di kursinya, jemarinya yang keriput bertaut di atas meja. Ia tidak lagi mendengar suara-suara sumbang yang menuduhnya. Telinganya kini menangkap suara lain, suara hatinya yang bertanya-tanya. Di seberangnya, wajah-wajah yang dulu tersenyum ramah kini mengeras, menuntut sebuah jawaban, sebuah akhir. Ini bukan lagi tentang program Jumat Berkah atau santunan anak yatim. Ini bukan tentang jabatannya sebagai ketua DKM. Di tengah riuh rendah tuduhan, sebuah pertanyaan yang lebih dalam merasuk ke dalam jiwanya. Untuk siapa semua ini kulakukan? Untuk mereka? Untuk kehormatan? Ataukah untukmu ya Allah? Pergulatan itu tidak terasa menyakitkan, melainkan seperti fajar yang perlahan menyibak kegelapan di dalam hatinya. Dengan perlahan, Lebe Burhanuddin berdiri. Seluruh ruangan seketika hening, semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas panjang, bukan untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi untuk melepaskan beban. Saudara-saudaraku, ucapnya dengan suara yang tenang namun jelas. Mulai malam ini, amanah sebagai ketua DKM saya kembalikan. Terima kasih atas kepercayaan yang pernah diberikan. Tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang canggung. Beberapa wajah menunjukkan kelegaan, sementara yang lain, para pendukung setianya, menunduk menyembunyikan kekecewaan. Tanpa menunggu jawaban, Lebe Burhanuddin membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruangan itu. Ia tidak merasa kalah. Anehnya, ia merasa bebas. Pintu masjid ia buka, dan angin malam yang sejuk menyambutnya seperti sahabat lama. Ia meninggalkan di belakangnya sebuah nama, sebuah jabatan, dan segala kerumitan yang menyertainya. Langkahnya terasa ringan saat menuruni tangga masjid, tempat di mana ia biasa menyambut jamaah dengan senyum. Malam ini, ia meninggalkan tempat itu sendirian. Di sudut halaman, sepeda tuanya bersandar dengan setia di dinding. Ia mengusap setangnya yang dingin dan berkarat. Benda inilah saksi bisu perjalanannya setiap hari. Dari satu rumah ke rumah lain, dari satu pengajian ke pengajian lain. Sepeda ini tidak pernah peduli, apakah ia seorang ketua atau bukan. Ia adalah teman dalam pengabdian yang sesungguhnya. Ia mulai mengayuh sepedanya, bukan ke arah rumah, melainkan ke jalan desa yang gelap dan tak berujung. Di bawah langit yang tak berbintang, sebuah pertanyaan baru yang lebih besar menggema di dalam hatinya. Jika engkau tidak terikat pada jabatan yang kulepas, lalu di manakah engkau sebenarnya ya Tuhan? Kayuhan demi kayuhan, terasa seperti zikir. Ia sadar, selama ini ia mungkin terlalu sibuk mencari Tuhan, dalam program-program besar, dalam laporan pertanggungjawaban, dalam pujian dan pengakuan manusia. Ia lupa bahwa Tuhan mungkin lebih sering hadir dalam desah napasnya saat mengayuh sepeda, dalam senyum tulus yang ia berikan pada orang di jalan, dalam setiap tetes keringat pengabdiannya yang tanpa nama. Ia berhenti di sebuah persimpangan jalan. Di belakangnya, lampu-lampu masjid tampak seperti kenangan yang jauh. Di depannya, terbentang jalan-jalan desa yang gelap dan sunyi. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus kemana. Dan dalam ketidaktahuan itu, ia menemukan awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan untuk mencari Tuhan, bukan lagi di dalam masjid, tetapi di dalam setiap langkah kehidupannya. Melepas jabatan ketua DKM bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah pintu gerbang. Malam itu, Lebe Burhanuddin tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, ia baru saja menemukan seluruh dunia sebagai masjidnya yang baru, dan setiap kayuhan sepeda sebagai ibadahnya. Perjalanannya baru saja dimulai.